Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komanulu Kita Nofrianti Manalu dengan NIM 444230063. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review saya mengenai analisis kadar gula dengan metode immunoassay. Sebelumnya, apa itu kadar gula dalam bahan pangan? Kadar gula dalam bahan pangan merujuk pada jumlah gula yang terkandung dalam suatu produk pangan, baik dalam bentuk sederhana maupun dalam bentuk gula total yang dapat dijadikan sebagai sumber energi dalam tubuh. Analisis kadar gula memiliki peranan penting dalam bidang pangan, seperti pengembangan dan juga penilaian mutu produk pangan, membantu menjaga konsistensi rasa, kestabilan produk dan juga umur simpan, menghambat pertumbuhan mikroba dengan mengikat air, memastikan kesesuaian produk terutama untuk produk dengan klaim bebas gula atau rendah gula. Metode pertama adalah enzim immunoassay, di mana metode ini dapat mengukur kadar gula dalam darah seperti hemoglobin terglikasi. Metode ini dianggap paling akurat untuk mengevaluasi kadar gula darah dalam kurun waktu 2-3 bulan terakhir. Metode ini juga dianggap sebagai indikator tunggal terbaik untuk menilai resiko kerusakan jaringan akibat tingginya kadar glukosa dalam darah. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk mendiagnosa diabetes mellitus. Metode ini memanfaatkan antibodi monoklonal atau poliklonal yang secara spesifik mengenali valin pada ujung N-terminal rantai hemoglobin terglikasi. Antibodi tersebut dikonjugasikan dengan enzim, kemudian ditambahkan substrat untuk menghasilkan reaksi enzimatik yang dapat diukur. Pada teknik immunoassay generasi pertama, antibodi mengenali 4-10 asam amino pada rantai beta. Selanjutnya, metode ini memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Kelemahannya seperti sensitif terhadap hemoglobinopati yang melibatkan asam amino lengkap di lokasi pengikatan. Oleh karena itu, metode ini hanya dapat digunakan untuk mendeteksi hemoglobin terglikasi stabil dan tidak mampu mengukur bentuk hemoglobin terglikasi yang labil maupun variasi yang lainnya. Kelebihannya tidak dipengaruhi oleh hemoglobin yang lainnya maupun hemoglobin yang mengalami karbamilasi. Selain itu, metode ini dianggap cukup fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai sistem analisis dengan tingkat presisi yang tinggi. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis kadar gula dalam bahan pangan berdasarkan jenis pangan yang dikonsumsi. Namun, untuk memperoleh hasil yang lebih tepat dan akurat serta rinci, diperlukan prosedur seperti puasa selama kurang lebih 8 jam sebelum pemeriksaan kadar gula dilakukan. Setelah itu, kadar gula diperiksa, kemudian seseorang dapat mengonsumsi atau makan sebelum maksimal 1 jam setelah makan. Seseorang tersebut dapat mengetes darahnya kembali. Jadi sebelum makan dan juga setelah makan dapat dilakukan pengecekan kadar glukosa dalam tubuh. Ini dapat juga dilakukan dengan metode in vivo dengan menggunakan tikus. Dalam sistem imun, karbohidrat sendiri sering tidak cukup imunogenik, sehingga agar tubuh tikus dapat mengenali sebagai antigen, karbohidrat dikonjugasikan dengan protein pembawa seperti BSA. Hal ini disebut sebagai glucoconjugate. Setelah dibuat glucoconjugate ini, kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh tikus. Kemudian tubuh tikus secara alami juga akan menghasilkan antibodi terhadap berbagai karbohidrat. Tubuh tikus akan mengembangkan respon imun secara alami terhadap struktur karbohidrat tersebut dan mulai menghasilkan antibodi secara spesifik terhadap karbohidrat. Antibodi yang dihasilkan tikus kemudian diekstrak dari serum darahnya dan dianalisis dengan menggunakan teknik glycan array. Pada jurnal saya baca, yaitu GLI et al. 2021, digunakan polyacrylamidal glycoconjugate arrays untuk menguji afinitas antibodi terhadap lebih dari 300 jenis struktur karbohidrat. Antibodi spesifik ini dapat digunakan sebagai bagian dari sistem deteksi test kit lainnya seperti ELISA dan juga test kit lainnya. Terdapat test kit immunoassay dalam bahan pangan. Penggunaan immunoassay dalam analisis gula memanfaatkan antibodi yang secara khusus
dapat mengenali gula ataupun turunannya, meskipun tantangan utamanya adalah karakter gula sebagai molekul kecil yang secara alami kurang imunogenik. 3 jenis test kit yang dapat digunakan untuk analisis kadar gula. Pertama, Enzyme Link Immunosorbate Assay atau ELISA, Lateral Flow Immunoassay (LFIA), dan yang terakhir ada Time Resolved Flow Range Immunoassay atau TRFIA. Meskipun ketiga test kit ini memiliki potensi yang besar, namun aplikasinya dalam bahan pangan masih mengalami hambatan teknis dan juga ekonomi. Riset lanjutan diperlukan untuk mengembangkan antibodi dengan afinitas tinggi terhadap gula serta metode pre-treatment sampel untuk mengurangi intervensi matriks. Kombinasi immunoassay dengan teknologi nano dan juga sensor elektrik juga menjanjikan untuk meningkatkan sensitivitas. Pertama ada ELISA. Metode ELISA menggunakan antibodi berlabel enzim untuk mendeteksi gula. Karena gula merupakan molekul yang kecil, biasanya digunakan format kompetitif di mana gula dalam sampel bersaing dengan antigen berlabel untuk mengikat antibodi. Enzim mengkatalis substrat sehingga menghasilkan perubahan warna yang dapat diukur spektrofotometrik. Biasanya intensitas warna berbanding terbalik dengan konsentrasi gula dalam sampel. Kemudian ada metode LFIA yang merupakan immunoassay berbasis strip yang memungkinkan deteksi cepat di lapangan tanpa peralatan laboratorium. Sampel ini akan mengalir melalui membran yang mengandung antibodi berlabel nanopartikel emas ataupun flow range. Jika terdapat gula dalam sampel, akan membentuk kompleks yang terlihat sebagai garis warna pada strip uji. Meski cepat dan juga praktis, metode ini memiliki sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan metode ELISA. Selanjutnya metode TRFIA. TRFIA ini menggunakan label flow range dengan waktu emisi panjang. Teknik ini menghilangkan noise dari fluoresensi latar belakang dengan pengukuran tertunda, sehingga sensitivitasnya menjadi sangat tinggi. Maka dari itu, metode ini cocok untuk mendeteksi gula pada level yang sangat rendah dalam bahan pangan yang cukup kompleks. Namun, metode ini memiliki kelebihan seperti sensitivitasnya tinggi karena pengikatan antigen dan antibodi dilakukan secara spesifik. Kecepatan dan kemudahannya seperti LFIA memungkinkan deteksi yang cepat tanpa instrumen yang mahal, dan terakhir kemampuan mendeteksi pada konsentrasi rendah terutama pada metode TRFIA. Namun terdapat kekurangan juga seperti antibodi untuk gula sulit untuk dibuat karena molekulnya yang kecil, sehingga imunisasi menghasilkan antibodi dengan afinitas yang kurang optimal dan membutuhkan konjugasi dengan protein pembawa. Kemudian ada intervensi matriks sampel, di mana komponen lain dalam bahan pangan dapat mengganggu reaksi imunoassay ini, sehingga dapat menurunkan akurasi. 3. Ada biaya produksi dan juga ketersediaan. Pembuatan antibodi khususnya relatif mahal dan juga proses validasinya memakan waktu yang cukup lama. Terakhir ada terbatas pada gula tertentu. Immunoassay harus dirancang secara spesifik untuk gula yang ingin dideteksi, sehingga tidak fleksibel untuk analisis gula total ataupun campuran. Ini merupakan daftar pustaka atau literatur yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, dapat disampaikan. Terima kasih.